Orang Nasrani juga pernah mendapatkan kitab suci berupa Injil yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Tetapi memang dalam perjalanannya kitab suci ini mengalami distorsi, mengalami perubahan yang luar biasa. Terjadi penyimpangan-penyimpangan, terjadi penyelewengan-penyelewengan. Sehingga ketika datang Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir, dia coba Al-Quran memberikan tawaran kepada kaum Nasrani dan orang Yahudi. Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah kamu semua kembali lagi, kembali mengikuti kami, kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah. Jangan lagi kalian mempertuhankan Nabi Isa, jangan lagi mempertuhankan yang lain. Karena sesungguhnya dari awal dulu nabi-nabi yang bersangkutan tidak ada nabi yang membawa misi-misi yang berbeda. Semua nabi itu mengajarkan ketauhidan. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka semuanya, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Quran memberikan tawaran. Al-Quran memberikan tawaran, marilah kamu semua kembali lagi, kembali ke jalan yang benar. Saya pun sudah kembali. Dulu pun saya Bapak Ibu masuk Islam karena menyadari ada sesuatu yang saya lihat ada sesuatu yang tidak sesuai lagi antara keyakinan di satu sisi dengan konsep di sisi lain. Sehingga ketika saya coba dulu belajar perbandingan agama, saya menemukan memang kepastian akidah itu hanya ada dalam agama Islam. Makanya kita tawarkan kembali, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Jangan sekali-kali kita lagi menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi Tuhan kita dengan Tuhan kalian sebetulnya sama, Allah. Cuma objek sesembahannya saja yang beda. Tidak ada Tuhan yang berbeda. Tuhan siapapun di dunia sama, cuma satu Tuhan. Cuma objek sembahannya yang beda. Kalau kami orang Islam itu memang Tuhannya Allah dan objek sembahannya juga Allah, tidak bergeser kepada yang lain. Makanya Allah na'budu illallah. Jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'an. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, malam hari ini saya menawarkan kepada Pak Ibrahim untuk dapat kembali ke jalan yang benar ini. Mas Luga juga begitu. Saya seorang orang Batak misalnya kan. Jadi saya ajak kembali ke jalan yang benar. Kalau mereka berpaling yang menolak seruan ini, ya nggak apa-apa, Islam tidak ada paksaan. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, saya tetap istiqomah beragama Islam. Dan kewajiban kita ini hanya menyampaikan saja. Kita hanya menyampaikan. Allah katakan, wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Kapasitas kami hanya menyampaikan. Al-hadi wallah, yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dialog lintas agama yang semacam ini, yang saling toleran, menghormati, perlu kita bangun dengan dalil-dalil yang ilmiah. Jangan provokasi, ya, jangan provokasi. Kita dengan dalil-dalil yang jelas. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Islam itu jelas sebetulnya ajarannya. Saya mengakui bahwa memang ada orang Islam yang ekstrim, Pak Ibrahim. Ada yang bakar gereja, itu nggak tahu masalah itu. Atau jangan-jangan memang orang Kristennya yang salah kadang-kadang juga. Artinya membangun gereja tanpa izin, boleh jadi gitu ya. Jadi kita perlu juga gali, ini yang salah ekstremis Muslim, atau memang saudara-saudara kita dari agama lain yang melanggar aturan. Nah ini perlu kita sinkronisasi dulu. Kita lihat permasalahannya di lapangan apa. Tetapi sudah konflik itu ada kita saksikan di masyarakat. Tapi terus terang, kalau ada orang Islam melakukan yang seperti itu bukan cerminan daripada ajaran Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Cuma perlu Pak Ibrahim nanti jawab. Saya baca dalam Injil Matius pasal 10 ayat 34. Yesus mengatakan, mungkin agak ekstrim ini bahasanya, karena bahasa Alkitab, jangan kamu menyangka, kata Yesus,
ini membawa perdamaian. Aku tidak membawa damai, tapi saya datang membawa pedang. Bagaimana Anda menerjemahkan ini? Kalau kita baca ayat itu agak ekstrim itu. Berarti dia akan memerangi orang yang tidak seiman, yang tidak seagama, kan begitu. Nah, jadi ini yang punya otoritas menjawab ini bukan saya, tetapi Pak Ibrahim dan juga Pak Luga, ya. Sampai jam berapa? Pagi. Oh, oke. Boleh dikasih? Iya. Ini belum sampai, Pak. Boleh dimulai. Jadi begini sebetulnya. Kalau judulnya dialog begini, jangan kasih pembicara itu 10 menit. Nggak selesai masalah kita. Semestinya kalau dialog mencari karakter bangsa ini minimal itu 25 menit itu baru selesai. Kalau 10 menit sudah selesai persoalan. Jadi ya. Nanti dialog. Baik. Bukan saya presentasinya. Kalau dialog sudah lain ceritanya. Ini presentasinya, tapi oke lah. Kita cukupkan sekian supaya bijaksana. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memang Islam seperti itu mengajarkan tentang kerahmatan. Dibangun terus dialog lintas agama itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz Samsul Arifin Nababan. Ya memang Pak, inginnya kalau perlu satu orang 1 jam 20 menit, tapi mungkin nanti kita ada dialog juga dari audiens. Dan nanti kita mungkin saling mengisi satu dengan yang lain. Dan memang kita harus kembali kepada temanya lagi. Dan nanti saya minta kepada para pendeta dan ustadz dan para kiai yang ini untuk memberikan poin-poin penting. Solusi apa di dalam perbedaan-perbedaan ini agar perbedaan-perbedaan ini menjadi sesuatu yang indah dan penuh kasih sayang. Minimal untuk di Jawa Barat saja dulu. Kalau tadi dikatakan bahwa Jawa Barat ternyata rankingnya cukup tinggi. Ya, tiga aja lah. Nah, ini semua angkat tangan. Kalau satu orang satu susah. Oke, tapi satu to the point. Ya, to the point dan tidak boleh provokatif. Dan kembali pada tema. Baik, dari yang terlebih dahulu yang paling depan Bapak yang baju hitam. Jadi saya minta ada hak prerogatif saya ya. Ibu mohon maaf ya Bapak Ibu. Itu ada mic, kita bantu panitia mic-nya di mana wadahnya. Langsung to the point, nama dari mana dan pertanyaan apa solusi. Baik, terima kasih. Nama saya Bapak Pratomo Nita. Kebetulan saya salah seorang dari FKUI Kota Bandung. Terima kasih atas kesempatan ini. Setidaknya saya memang memperoleh pengetahuan dari bapak-bapak yang tadi bicara. Itu pertama. Kedua, saya memang menjadi kaget karena tema kita adalah membangun karakter bangsa dalam perbedaan. Tetapi ternyata ada dialog teologis. Nah, oleh karena itu saya kira kalau ini memang dialog teologis, bukan di sini tempatnya. Justru bahkan kalau saya bilang dialog yang debat pusing. Nah, ini saya kira yang perlu. Kami dari KUB memang termasuk salah satu pihak yang diminta rekomendasi penyelenggaraan acara ini. Yang bahkan di sana sudah disebutkan pendukung support dari acara ini. Nah, kalau ini memang yang terjadi debat pusing, kami punya dugaan tidak akan merekomendir. Karena ini dialog, maka justru bagaimana karakter itu bisa dibangun melalui pandangan Kristen bagaimana, pandangan Islam bagaimana. Sayang juga tidak ada biru, kuda, pengusuk Katolik. Nah, ini saya rasa mungkin kritik kepada panitia untuk kali lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berangkat dari kenyataan bahwa kita memang berbeda, ya. Tapi justru perbedaan bisa disinergikan, tadi disebutkan, itu bagaimana? Nah, inilah yang perlu dijawab oleh para panelis, supaya kita bisa bersama sebagai satu watak membangun bangsa itu bagaimana. Saya ambil satu contoh kecil. Di lingkungan saya, setiap
Januari kami menyelenggarakan silaturahmi dengan siapapun masyarakat sekitar kami, dari anak kecil sampai yang tua di sekitar kami, muslim dan semua. Lalu semua aparat RT, RW, lurah, puspika, semua hadir. Mereka berkaraoke bersama, bernyanyi bersama. Ini satu contoh kecil. Nah, seperti itu bisa terbangun bagaimana? Camat memberikan pengarahan, lurah memberikan pengarahan, LPM juga memberikan respon, dan sensi ini satu yang sangat indah. Nah, inilah yang mesti dirumuskan oleh para panelis tadi. Kalau saya menyaksikan ini, kita justru hanya dipancing untuk gontok-gontokan. Ini sudah. Terima kasih Pak Banda atas masukannya. Saya beri kesempatan yang di depan. Ya kembali ya. Kita tidak bicara topik ya, jangan membahas lagi, tapi membahas ke tema langsung. Ya udah Pak, di belakang dulu. Oke, Pak. Oke, satu. Langsung ya, kita sudah sepakat ya kalau bicara topik mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Surabaya. Dialog lintas agama tadi, saya setuju sependapat dengan Bapak barusan. Saya tidak setuju ke materi apa yang dibicarakan tadi, cuma debat saja. Cuma saya ingin berbagi pengalaman. Ini solusi. Saya pernah 13 tahun merasakan kerukunan beragama. 13 tahun saya berada di Gorontalo dan Manado, di mana indahnya yang namanya karakter bangsa di sana. Bapak-bapak yang ada di sini silakan sebenarnya mengkaji, menganalisa serta melihat ke sana. Bagaimana kerukunan beragama, karakter beragama di sana, di mana ada imigran beberapa orang di satu kampung, di situ Kristen semua, tapi saling menghormati. Demikian pula di Gorontalo begitu banyaknya Islam, ada Kristen tapi tidak pernah dipujikan dan sebagainya. Saya rasa ini yang menjadi pokok pembicaraan. Bagaimana hidup kerukunan beragama. Ini sebenarnya sebagai contoh yang ada yang saya katakan tadi. Kedua, yang saya ingin kritisi di sini, bapak-bapak adalah membangun karakter bangsa. Coba kita bangun dulu karakter bapak-bapak yang ada di sini dengan membawa nama mantan atau mantan guru besar pesantren anu dan sebagainya. Itu sudah bukan membangun karakter. Itu membawa mantan-mantan pesantren itu bikin sakit hati pesantren yang lain, dan demikian pula sebaliknya. Saya rasa kalau bapak-bapak ini memang sudah masuk ke dalam jajaran mualaf atau lain-lain, silakan, tapi jangan membawa lagi mantan-mantan pesantren dan sebagainya. Silakan saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Luar biasa. Ya, nanti Ibu baru yang di sebelah kanan ya, di sini. Satu-satu gantian. Pak, Bapak dulu Bu. Ya, sebentar. Bu, lihat tangan saya Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Asmat Fatoni dari Jakarta. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Semua agama itu memiliki perbedaan dan semua agama membawa kebaikan. Persoalannya adalah ketika kebaikan ini bertemu satu dengan yang lain, kenapa sering terjadi konflik? Sebabnya satu, intoleransi. Tidak adanya toleransi dari masing-masing agama itu. Dan ini sejarah sudah panjang tentang intoleransi. Kita lihat tahun 405 itu sampai ada sebuah agama yang kemudian mengkriminalkan agama yang berbeda darinya. Kita lihat ketika di Perancis dan Italia abad ke-7, orang Yahudi itu diberikan dua pilihan, masuk Kristen atau keluar dari negara itu. Ini adalah sebuah bentuk intoleransi. Bahkan di Indonesia itu terjadi cukup banyak intoleransi yang kemudian tahun 1971 Mufti Ali sebagai Menteri Agama pada saat itu berpidato di istana untuk membangun kerukunan umat beragama, sampai kemudian ada 10 kali pertemuan antar umat beragama di seluruh Indonesia, 10 kali sampai tahun 75. Persoalannya ketika dibentuk Dewan
majelis konsultan antar agama tidak jadi, Kementerian Agama ketika membentuk komite antar agama itu pun sampai sekarang tidak jelas. Ini menunjukkan betapa intoleransi itu menjadi sebuah masalah di bangsa kita. Ada 3 persoalan besar kenapa tidak intoleran. Yang pertama adalah dalam Islam mengatakan ta'alau ila kalimatin musyawah, itu dakwah untuk ila sabili. Di dalam Kristen mengatakan Injil Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah jadikan semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini kalau diterjemahkan sebagai misi dan dakwah untuk mengislamkan orang Kristen dan mengkristenkan orang Islam, itulah sesungguhnya masalah yang paling utama. Oleh karena itu di dalam Islam adalah ikrah bidin. Maka ayat-ayat itu, hadis-hadis itu, pasal-pasal itu harus diartikan menunjukkan kebenaran, tapi tidak mengajak. Karena undang-undang kita mempengaruhi dan mengajak orang yang sudah punya agama itu dilarang. Ini yang harus menjadi sebuah ketegangan. Kalau orang Islam sudah ada aturan itu mengajak kepada orang Kristen, itu menurut saya atau mempengaruhi, apalagi memaksa itu haram dan melanggar agama. Apalagi orang Kristen mestinya juga melanggar agama. Oleh karena itu saya mohon dengan bahasanya Pak Luga tadi yang mengatakan itu bukan perasaan kalian, bagaimana dengan perasaan Tuhan? Ini memaksakan diri. Menurut saya itu penafsiran sebuah ayat, sebuah pasal yang justru menimbulkan konflik dan ini intoleran. Yang kedua adalah kalau gereja tadi dipersoalkan, gereja berdiri, Islam berbeda, punya masjid yang semua bisa masuk, gereja tidak, itu masing-masing sektor. Kenapa kemudian gereja itu begitu banyak dan kemudian ada dibakar? Kita harus tahu persoalan bahwa kalau Pak Ibrahim tadi bilang ayam dikumpulkan ayam harus dilepas dengan satu diikat, itu menurut saya bukan sebuah istilah atau analogi yang dibuat oleh guru besar. Tidak bijak. Mestinya bukan ayam, bukan pertengkaran. Ini kan seolah-olah ayam diadu, umat beragama diadu, yang satu seolah-olah Kristen itu dipegangi, yang Islam itu dilepas. Ini merupakan sebuah analogi yang menyesatkan. Oleh karena itu, menurut saya yang dipersoalkan adalah undang-undang selesaikan dulu. Jangan sebelum undang-undang selesai, aturan 2 menteri dan aturan 3 menteri itu belum selesai, kemudian dilanggar. Kalau mau melakukan perubahan dulu, baru melakukan praktis, melakukan sesuatu sesuai undang-undang. Jangan karena undang-undang tidak memuaskan dirinya, kemudian melakukan sesuatu melanggar undang-undang. Menurut saya bukan seorang beragama yang berbangsa dengan baik. Yang ketiga terakhir. Kemudian ini kritik kepada pemerintah. Kebetulan ada aparat di sini. Harus menegakkan hukum secara tegas. Kalau memang orang Islam membakar gereja itu merupakan sebuah kriminalitas, hukum sesuai KUHP yang ada, sesuai undang-undang yang ada. Tetapi jangan lupa bahwa kesepakatan 2 dan terakhir 3 menteri itu adalah setiap pendirian gereja harus ditandatangani oleh minimal 100 orang di sana. Jangan kemudian itu juga dilanggar. Siapapun yang melanggar itu harus juga dipidanakan. Jadi dua-duanya menurut saya melakukan sebuah kriminalitas untuk mengajukan gereja itu haram dan itu melanggar undang-undang. Tetapi juga ketika membangun gereja tidak sesuai undang-undang itu juga kriminal. Ini yang harus disikapi secara tegas oleh pemerintah, terutama oleh aparat, sehingga tidak ada di sana pertimbangan mayoritas, minoritas dan pemuda atau apa-apa, tidak ada. Yang penting tegakkan hukum, insya Allah toleransi itu akan muncul. Terima kasih banyak. Selanjutnya Ibu silakan tadi di belakang. Ya, poin ya Bu ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Eka Awayat Lulus dari Forum Komunikasi Lanjutan Jakarta Barat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Minta Baktinya Fikri Bahasa yang mengundang kami ke tempat ini untuk berkomunikasi dengan wilayah yang teman-teman atau saudara-saudara yang berjalan. Sebenarnya yang saya akan tanyakan ini persis sama dengan Bapak yang baru saja menyampaikan. Namun dalam hal ini saya menggarisbawahi
yaitu yang pertama, masalah karakter bangsa atau relasi. Ini sudah sekian abad yang lalu telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Contoh kecil, contoh diantaranya, ketika ada orang Nasrani meninggal, lalu jenazah itu diusung, Rasulullah ada di tengah-tengah itu, lalu beliau berdiri untuk menghormati daripada jenazah tersebut. Padahal jenazah itu orang Nasrani, berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sama-sama bertoleransi. Kemudian di Indonesia, Menteri Agama waktu itu Al-Sah Ratu Negara juga menganjurkan bahwa kita harus mengadakan kerukunan antar umat beragama. Nah, sekarang bagaimana kita harus membangun karakter bangsa ini dan dalam perbedaan. Jadi kalau kita lihat tadi apa yang tadi Pak Prakat tadi lihat, nampaknya ini bertentu ya. Tapi dalam hal ini memang itulah sedihnya daripada diskusi kita. Nah, oleh karena itu, yang akan saya tanyakan, yang pertama yaitu yang kami supaya bisa membawa ke Jakarta membangun karakter bangsa dalam perbedaan itu, bagaimana menurut agama Islam dan bagaimana menurut agama Kristen, gitu kan? Nah, kemudian saya menanggapi juga pendapat dari Ibu Ana. Ibu Ana menyatakan bahwa setiap umat Kristiani akan mendirikan gereja, itu katanya dipersulit ya. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Yang saya tambahkan, jadinya mungkin barangkali pembangunan itu kurang kriterianya, diantaranya harus tanda tangan 60 orang itu, ya, dan juga harus di wilayah itu harus mayoritas penduduk Kristennya. Nah itu. Nah, solusinya, kita kan dari solusi supaya kita bisa dipermudah, apakah ikuti gereja, mari kita sama-sama ikuti undang-undang, ikuti peraturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Baik. Satu lagi ya. Nah, kemudian tadi menurut Bapak Pendeta Ibrahim, kita langsung aja solusi aja langsung. Aja. Apa namanya masalahnya? Ya, lintas agama ini katanya bukan kewajiban daripada yayasan. Tetapi menurut saya, justru inilah dia lintas agama ini harus harus ada keterlibatan pemerintah, yayasan, lembaga dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita bisa duduk bersama, yang bisa berbicara bersama, akhirnya kita mendapatkan solusi yang terbaik. Bagaimana caranya kita di Indonesia ini jangan terjadi konflik, kemudian kita rukun kembali, yaitu membangun wilayah atau malhamah. Amin. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dalam Jakarta ini membawa hasil yang positif tentunya untuk kejayaan bangsa Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berbeda dari yang sudah dibicarakan, kalau yang sama sudah tidak lagi. Kalau ada yang berbeda boleh, tidak boleh mengulang lagi yang sudah disampaikan, supaya kita lebih kaya dengan solusi. Silakan Bu, berbeda ya Bu ya, tidak boleh mengulang yang sama ya dengan apa yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurjana dari BKMN Jawa Barat. Kami merasa bangga ya dengan adanya acara dialog ini. Pada panitia kami mengucapkan sukses lah. Terima kasih. Dan namun sangat menyesalkan ya. Kami hadir di sini tadinya kami ingin menambah wawasan yang luas ya tentang Islam dan non-Islam. Tapi kenyataannya begitu kami mendengarkan dari pihak non-Islam, mulai dari pembicaraan yang sangat menyinggung begitu kami, ya saya lah khususnya. Sedangkan di sini itu kan mayoritas umat Islam, ya mayoritas ini yang hadir adalah umat Islam. Nah saya atau tadi juga kami waktu di musola, semua ibu-ibu merasa tersinggung. Ini sangat menyesalkan. Apakah dari panitia itu tidak memberikan arahan sebelumnya begitu bahwa ini harusnya begini atau bagaimana? Nah ini yang kami. Nah jadi oleh karena itu
kami solusinya ini yang fairness yang tauhidnas. Sebaik-baiknya manusia itu manusia yang ada manfaatnya untuk manusia yang lainnya. Ya itu yang kita. Jadi semua agama itu harus ada manfaatnya untuk orang lain, untuk manusia lainnya, bukan saling menjelekkan, bukan saling menyudutkan. Begitu. Kami sangat bersyukur dengan pembicaraan meyakini akidah kami sampai begitu. Allah Bapak mana? Allah Bapak mana? Apakah Bapak yang Nabi Isa itu Bapak sudah melihat Nabi Isa? Maaf nih, saya sendiri mungkin juga sangat teman-teman juga ya. Baik, Ibu, terima kasih. Ibu, nah, saya akan kembali pada para pembicara yang ada di depan narasumber. Saya akan minta waktu masing-masing lagi to the point, langsung kepada solusi. Karena tadi saya mendengarkan dari yang sudah disampaikan dari Flor, sudah ada menyampaikan beberapa solusi, kemudian melihat perdebatan hari ini, saya pikir inilah kita juga saling belajar hari ini, melihat perbedaan-perbedaan, bagaimana kita belajar untuk saling bertoleransi. Ternyata amat tidak mudah untuk pada level manapun, dari yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Nah itulah, jadi kita memang sama-sama mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jadi saya kasih waktu masing-masing langsung poin-poinnya, solusinya, sehingga nanti kita bawa misalnya tentang tadi undang-undang itu kita sampaikan pemerintah seharusnya begini, aparat seharusnya begini, ya kan? Kita sendiri harusnya seperti apa? Jadi saya minta nanti waktu masing-masing 5 menit, ya, 2 poin atau 3 poin, langsung kepada solusi bagaimana membangun karakter bangsa dengan perbedaan agar NKRI tetap utuh. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih pada panitia yang begitu luar biasa. Saya rasa ini harus terus-menerus terjadi dialog ini ya. Jangan merasa kapok dengan ini. Ibu, saya atas nama umat Kristen minta maaf pada semua teman-teman. Saya sendiri kaget-kaget semua, sedangkan tadi dialog bagus banget gitu ya. Minta maaf Ibu dan semua teman-teman yang dikasih. Kami minta maaf dan kami harapkan kali berikut saya sudah katakan tadi kalau Mas membicarakan agama saya akan walk out. Saya akan kembali ke Jakarta. Bayangkan saya sudah 70 tahun, aku sudah akan drive sendiri. Yang demi ingin mencintai acara ini. Jadi tidak membicarakan perbedaan. Nah, solusi yang ada ialah seperti apa yang saya katakan tadi. Jangan kita memperbincangkan agama atau apa ya, agama masing-masing, agamamu, agamaku. Mari kita bicara Indonesia kita. Satu dengan yang lain seperti Allah mengasihi kita, amin. Allah itu baik, semua orang akan memandang agama. Ya Allah baik untuk semua orang. Mari kita saling menerima satu dengan yang lain tanpa memandang budaya, etnis ataupun agamanya. Karena kita meminta juga pemerintah ya atas nama kami tegas dan dapat tadi tegas dalam menegaskan ketegasan hukum yang salah tidak ikut aturan tutup, yang ikut aturan yang kita berikan kesempatan seperti itu ya. Tegas. Dan yang terakhir ialah saya ingin mari siang ini kita lupakan perbedaan, dan mari kita lupakan masa lalu yang mungkin telah menyakitkan seperti apa saya katakan. Mari kita melihat Indonesia yang kita wariskan kepada anak cucu kita 10, 50, 100 tahun ke depan sampai kiamat ya. Surga. Mudah-mudahan tidak ada kita di sini masuk neraka, semua masuk surga. Amin. Ya. Dan selamat ya. Saya rindu satu saat ini bukan pertemuan yang terakhir tapi pertemuan yang pertama. Saya sekali lagi minta maaf 1000 kali maaf. Amin. Terima kasih. Perbedaannya dalam Islam sebelum orang meminta maaf, kita harus memaafkan. Jadi kita introspeksi juga kalimat itu.
terima kasih. Selamat sore saudara-saudaraku. Dialog ini mungkin judul lintas agama yang ada hanya Kristen dan Islam, membangun karakter bangsa dalam perbedaan, harusnya dalam kebersamaan. Dan kita lihat kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Itu saja, persamaan itu yang kita bangkitkan. Kalau kita bangkitkan perbedaan agama, wah nggak akan selesai sampai kiamat. Oleh karena itu, mestinya kita mengharapkan pemerintah untuk mengambil langkah. Waktu zaman Soeharto, dengan lewat menteri-menteri agama zaman Soeharto, betapa damainya Indonesia. Dan kita mengharapkan sepertinya Soeharto itu adalah zaman keemasan Indonesia. Kenapa? Orang berbeda-beda agama, bahkan kiai di masjid itu diminta oleh Soeharto itu teks khutbahnya. Kalau nggak ada teksnya khutbah di Kota Bima, itu ditarik dan dibawa ke polisi. Zaman saya masih kecil. Itulah yang saya rindukan. Artinya saudara-saudara, kalau Indonesia ini adalah negara agama, kita jadikan negara agama. Tapi Indonesia ini adalah negara demokrasi. Dan demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Walaupun berbeda-beda, satu jua adanya. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ya kalau nanti kita debatnya mungkin lain. Tetapi mari kita hidup bersama, saudara-saudara. Yaitu membangun karakter bangsa dalam kebersamaan. Kalau kita mencari perbedaan, terlalu besar perbedaan. Tetapi mari kita membangun persamaan yang kecil, kebaikan yang kecil itu yang kita besar-besarkan. Jangan membesarkan perbedaan yang kecil. Itu mau besar kota kecil. Yang kedua, di dalam negara demokrasi hanya ada dua yang boleh membawa senjata, yaitu tentara dan polisi. Tapi kenapa ormas-ormas kecil bawa pedang, bawa pentungan? Ini negara apa namanya? Jangan sampai ada, misalnya organisasi pemuda AA lalu membawa pedang, memukul orang. Wah, itu sudah bukan zamannya. Bangsa kita, nama kita di luar negeri sudah nggak ada namanya. Di Malaysia, Indonesia itu disebut Indo, orang bawahan. Kenapa? Karena yang ditemukan oleh orang Malaysia yang datang ke Malaysia, oleh orang Indonesia yang datang ke Malaysia, itu membantu semua, saudara. Tapi kalau mana kita membangun bangsa kita untuk menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang lebih hebat, masa yang akan datang. Amin. Ini yang kita bangun. Oleh karena itu, mungkin Pak Pak Polisi, Pak, artinya aparat keamanan adil di dalam segala hal. Dan demokrasi kita mungkin baru sampai kepada demokrasi politik, turun pada demokrasi ekonomi, sosial, ataupun demokrasi agama sekalipun belum nampak. Baru sampai sekarang ada pilkada untuk gubernur, pilkada untuk bupati. Ini sudah bagus, tetapi sudah membangun dan membawa bangsa kita yang memang berbeda-beda itu sampai mampu hidup toleransi dan damai. Saya punya prinsip seperti itu. Kemudian kalau kita melihat awal bangsa kita awalnya adalah agama pagan. Belum ada orang Islam, belum ada orang Kristen. Baru kemudian muncul Hindu, baru kemudian muncul Buddha. Datanglah Islam dan Kristen. Kenapa orang Islam dan Kristen yang berantem? Ini pertanyaannya. Oleh karena itu mari kita kembali kepada karakter bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika.
atau sama-sama kita negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah moto yang harus kita dukung dari ABRI, NKRI. Terima kasih. God bless. Terima kasih. Lanjutkan, Pendeta Rekan memberikan poin-poin solusinya. Silakan. Ada ayat di firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi. Jadi kalau kadang-kadang firman itu tajam sehingga menyakitkan, itu sebenarnya Tuhan izinkan. Walaupun kadang-kadang sakit, tetapi tujuan Tuhan adalah untuk membawa kebaikan buat kita semua. Jadi Tuhan firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, berbuat baiklah terhadap orang yang menganiaya kamu. Di acara forum ini kita bisa melihat, kita bisa belajar siapa diri kita. Saya dan ibu sekalian semua yang ada di sini. Pada saat misalnya saya membuat suatu kesalahan, misalnya, apakah kita bisa menahan diri? Oh iya, ampuni dia Tuhan, berkati dia. Apakah kita langsung teriak? Nah, pada saat kita berteriak, sebenarnya kita sedang menunjukkan bahwa kita sedang tidak bertoleransi. Jadi kadang-kadang juga saya bertanya, saya berdiri sebagai hamba Tuhan, saya hanya melakukan apa yang dia suruh. Saya hanya mau menyenangkan hati dia, bukan mau menyenangkan hati manusia. Itu pernah kejadian dulu di zamannya Yesus. Banyak ahli-ahli Taurat itu menolak Yesus bukan karena ingin menyenangkan hati Tuhan, tapi memang karena biar dilihat orang dihormati, dia sakit dia dihormati-hormatikan. Kalau kita ingin membangun toleransi, hendaklah kita mencari kehormatan akan Tuhan. Karena kehormatan akan Tuhan itu jauh lebih mulia daripada kehormatan akan manusia. Nah, terus bagi ibu yang cerita dari tadi, ya artinya ya lepaskan berkat. Tuhan akan dia putuskan dia, karena kami itu diajarkan seperti itu. Pada saat kami dibakar, apa yang kami lakukan? Tuhan ampuni dia, putuskan dia. Kami tidak mengatakan, enggak, ampunilah dia. Karena Yesus berkata, berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Siapa yang masih berani mau memberkati Israel? Sekalipun Israel katanya begitu jahat, siapa berani mau memberkati dia? Karena firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang menganiaya kamu. Karena firman Tuhan berkata, pembalasan itu aku. Jadi kasih itu akan terpancar dari perkataan kita. Kasih itu akan terpancar dari mata kita. Kasih itu tidak bisa dilawan karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Siapa yang tidak memiliki kasih sebenarnya tidak memiliki Tuhan. Itu aja simpel. Rumusnya itu, matematikanya itu. Jadi kita, nah di sini saya juga tidak menyalahkan yang teriak-teriak tadi, tidak. Karena di sini memang Pendeta, solusinya aja. Ya, solusinya adalah firman Tuhan tadi berkata, kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah terhadap orang yang menganiaya kamu. Kalau kita melakukan ini, pasti akan terjadi kemuliaan bangsa. Dan terima kasih. Shalom. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan. Dan sekarang saya pilih Ustaz Chandra terlebih dahulu langsung ke solusi nyata 1, 2, 3 supaya kita bisa mengambil hikmah dari aktivitas kita hari ini. Terima kasih. Satu hal yang sangat substansial dan simpel. Kami tidak akan menjawab apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dan sahabat kami. Kami pun tentu tidak akan emosional. Tapi insya Allah dengan menyampaikan selalu itu pada surur, memberikan reward dan apresiatif sehingga akan melahirkan kedamaian. Satu, lamun api dilawan api bisa garel. Setuju? Kedua,
Tadi Ibu Ana menyampaikan itu luar biasa. Islam pun menggambarkan wal'afina 'anil nas. Ini prinsip yang harus dipegang. Sebab walaupun bagaimana kita harus mampu mengeliminasi tingkat resistensi yang terjadi, tidak emosional, tidak impulsivitas, lalu kemudian ya tidak menolak. Jadi ada semacam kita harus mampu wal kadhimin al-ghair wal 'afina 'anil nas. Ini prinsip. Artinya apa? Itu justru kita tidak artinya harus mengeliminasi tingkat resistensi yang terjadi. Jadi lamun nafsu kurang layanan ibu seri nanti kan. Jadi imanlah. Sebab lamun di layanan serba gelonan. Terima kasih gelo jadi lebih enak gitu kan. Ketiga, ini akan memunculkan, ini membangun karakter ini kan paling tidak saya memposisikan diri untuk selalu mengadakan silaturahim. Semua komponen dengan seluruh toga, artinya tokoh agama, tomas, tokoh masyarakat, toda, tokoh pemuda, lalu LSM, dan tokoh lintas agama. Kalaupun kita ada semacam link and match, ini tidak akan terjadi mereduksi pemikiran yang sifatnya destruktif, gitu kan? Kalaupun itu prosedural ditempuh kata Ustaz itu tadi, insya Allah itu ainot, artinya maaf musyilah, tidak akan terjadi sesuatu gejolak. Kan di Bandung masih ada itu, maaf ini dari Jakarta. Di Bandung itu baru kemarin itu kan kejadian, karena itu tidak prosedural. Ini kan ada dinas disparcip gitu kan. Dan mereka itu yang kemudian melegitimasi, karena ada perda, ada perwal. Kalau di Kota Bandung ini maaf ya, kalau di Kota Bandung seperti itu. Oleh karenanya momentum itu tidak pernah kita gunakan dengan baik dan diterimanya secara sektaristik dan emosional, lalu kemudian melahirkan sekte di dalam pemikiran yang kadang-kadang emosi yang ditonjolkan. Berikut, itu harus melakukan komitmen bersama di dalam penanganan konflik ini yang berlatar belakang sara, yang berlatar agama. Kalaupun memang tadi melahirkan ini tidak perlu harusnya pemerintah sebagai stakeholder, sebagai decision maker, sebagai policy maker. Masih diayahkan kenen yayasan dia patut kelakuan. Kok mau lamun ke diayahkan pisan gitu kan? Setuju? Paham saya. Ya, biar tidak paham nanti biar tanya. Jadi di sini ilmunya begitu kan? Di sini ilmunya. Nah, kemudian ini semua tentu berikut ini melakukan pemetaan potensi konflik, gitu. Jadi melakukan pemetaan potensi konflik, identifikasi permasalahan. Ini yang berlatar belakang kegiatan keagamaan atau aliran. Makanya sering saya katakan, kalau di dalam Islam itu kan ada ada Syiah atau yang dikenal dengan mazhab Syi'i, lalu kemudian ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang lahir di Indonesia itu Ahlul Bid'ah wal Ghadabah. Ini yang perlu kita reduksi. Ini memunculkan intoleransi sesungguhnya kalau lahir Ahlul Bid'ah wal Ghadabah. Intoleransi itu pasti terjadi. Sehingga kita percaya pada imam, ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, dan Ja'fari. Tapi kita lebih percaya kepada Imam Samudra. Itu kan ini bisa terjadi tentunya. Maka dari itu jangan kita terkontaminasi dengan syaitaniyah dan taugutiyah. Pemikiran ke arah seperti itu berikutnya melakukan koordinasi itu dengan instansi terkait untuk memberikan himbauan, lalu kemudian menjaga kerukunan antar umat beragama. Maaf, kalau kita bicara mayoritas,
Andaikan kita mampu mengempowering shiftkan suasana community yang ada, katakanlah di NKRI yang kita cintai, ini Provinsi Jawa Barat, lalu kemudian luar biasa apresiasinya saya pada gerakan Al-Isya dalam konteks Nurul Baqi tadi. Ini semua adalah momentum yang sangat begitu struggle, yang sangat begitu strategi untuk bisa di-empoweringkan dalam suasana yang bagaimanapun. Dengan keceriaan, dan insya Allah di sini antar umat beragama itu akan terjadi konsolidasi dengan momentum yang saya sampaikan. Sekalipun muncul pertanyaan apa sih yang dimaksud Allah, saya tidak jawab. Sebab tidak akan match gitu kan. Itu malah paham, langsung dijawab. Nah itu. Berikut, melakukan penggalangan terhadap ormas, LSM, Pokmas yang mengarah kepada radikalisme. Kalaupun Muslim lalu kemudian muncul tadi, kan sekarang anak-anak itu kan memang disuguhi dengan Google, lalu kemudian dengan Facebook, Bluetooth, BBM, dan memang ada positifnya, tapi tidak sedikit sisi negatifnya. Saya lebih percaya kepada mazhab Google Liya. Orang kan sekarang lebih percaya pada mazhab Google Liya, Pak. Oleh karenanya kita pun regenerasi. Andaikan kita mau membangun karakter bangsa, paling tidak dari keluarga. Wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga kalian dirimu dan tentu keluarga. Sebelum ini keluar, tentunya kita harus menjaga diri. Dengan apa? Yang disampaikan kepada tadi, Islam menganjurkan dengan introspeksi, muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ini prinsip yang perlu kita teladani. Ini prinsip Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kalau kita ini neraka sudah pasti. Termasuk saya maksudnya. Termasuk saya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lama di nerakanya, saya sudah. Atau sebaliknya, Cecep Sudirman Ansori itu sebentar, ibu-ibu, bapak-bapak lama. Ini malah dari Pak. Pak Ibrahim jangan masuk akal. Kedua, jangan masuk, jangan masuk emosi. Jadi ini malah dari Pak. Terakhir, ibu, biar tidak stres. Semangat kan Bu? Semangat Bu? Semangat bapak-bapak. Terakhir, melakukan koordinasi komunikasi dengan Polri, TNI, MUI, FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, kemudian Kemenak, Kementerian Agama, lalu Dinas Pendidikan, lalu kemudian Pakem kan ada Pakem ya? Setiap daerah ada Pakem ya? Ada Pakem. Lalu kemudian Kominda dan tentu Kesbang Pol, ada apa ya? Ada Kesbang Pol. Ini secara berkala dan tentu berkelanjutan. Ada continuity, sustainable development. Dalam konteks seperti ini, insya Allah kita akan mampu sinergitas dalam bentuk physically, harmoni dalam bentuk psikologi diri, membangun karakter bangsa berawal dari keluarga kita bersama. Dan paling tidak emosional, tidak impulsif, tidak keterpaksaan. Insya Allah kita pun harus berani. Insya Allah Indonesia akan jaya, NKRI akan mampu berani dengan Islam. Tetapi kalau agama itu nggak mungkin rukun. Agama itu nggak mungkin dia rukun. Hari Minggu aku ke gereja ya, hari Jumat mereka masuk masjid, nanti hari Sabtu kita ke orang Yahudi, hari lain kita ke Kelenteng atau ke nggak bisa begitu. Agama itu nggak mungkin dirukunkan. Justru kalau kita hari Minggu kita ke gereja, hari Jumat kita ke gereja, justru kita tahu itu. Jadi agama nggak mungkin dirukunkan. Ya. Yang rukun antar sesama umat beragama. Nah, di dalam SKB 2 atau 3 Menteri ada satu larangan, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama kan? Ada salah satu.
Nah, aturan itu dilanggar oleh Islam maupun Kristen. Terus kedua mereka. Ya. Kenapa dilanggar? Karena SKB 23 Menteri itu buatan menteri. Menteri itu manusia. Orang Islam berpendapat, ucapan Yesus perintah Yesus lebih kuat dong daripada menteri. Yesus menyuruh membaptis semua bangsa. Matius 24:19. Jadi sudah dibacakan. Sekilas jadikan semua bangsa beritu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Injil Matius pasal 16 ayat 15 sepertilah seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, Yesus menyuruh ternyata membaptis semua bangsa menyebarkan Injil. Mana yang mereka ikuti? Tentu saja Yesus lebih kuat. Makanya mereka harus menyebarkan agama mereka, mengajak orang-orang masuk ke dalam agama. Kan itu menurut mereka itu tugas suci juga. Kita tidak bisa nyalain karena memang tertulis di kitab seperti itu. Itu kewajiban mereka. Tapi kita juga umat Islam kan begitu. Dalam surat 3 ayat 20 Allah juga berfirman kepada Rasulullah, ada orang-orang yang diberi Alkitab itu masuk Islam supaya apa? Supaya mereka mendapat petunjuk. Tadi disampaikan oleh Pak Fatoni juga, ya kan? Pak Nabalan sudah bacakan surat, kalau saya bilang tadi surat 3:20, surat 3:64, ya, mengajak mereka kita kalimat tauhidnya masuk Islam. Nah, jadi Islam juga begitu. Itu kan pemerintah yang mencantumkan seperti itu, tidak boleh menyebarkan. Tapi bagaimana Allah yang menyuruh harus mendakwakan Islam ini, mengajak mereka masuk Islam? Kita juga punya kewajiban yang sama untuk melakukan. Nah, hanya saja cara menyampaikan. Dalam Islam ada istilah yang dalam Al-Quran la ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam berislam. Jadi Islam perlu kita dakwahkan, tetapi dengan cara-cara yang baik dan tidak boleh memaksa. Mereka melakukan dan kita melakukan, tapi sama-sama kita melanggar SKB itu. Hanya tentu caranya seperti apa. Saya melakukan itu serang, tapi dengan cara-cara yang santun yang baik. Saya tidak ingat berapa ratus orang Kristen yang saya islamkan. Ingat saya. Tapi dengan cara yang baik, tidak dipaksa. Kita tunjukkan keadilan menurut Bible, ini menurut Islam, menurut Kristen seperti ini. Tidak di antara persamaan ada perbedaan. Justru perbedaan itu yang perlu kita bahas, bukan persamaan. Ya kan? Supaya orang dapat jalan keselamatan. Ya perbedaan itu yang kita bahas. Dan itu yang kita bahas selama ini, ya alhamdulillah. Maksudnya ya banyak. Saya berharap saudara-saudara Kristen juga tentu bisa mendapatkan, silakan aja. Tapi dengan cara jangan dengan cara paksaan atau dan apa yang salah, dengan cara yang baik. Ada orang berpendapat ya sudah lakukan di hukum waliyatin. Betul. Lakukan di hukum waliyatin jelas. Ayatnya nggak salah. Betul. Firman Allah. Tapi ayatnya awal akhir itu. Akhir, ujung. Awalnya apa? Kul itu akan katakan sampaikan bahwa Anda usaha ikhtiar, berusaha dulu. Jadi kami juga Islam punya kewajiban untuk mendakwakan Islam ini, untuk menyelamatkan juga mereka tersesat. Sementara mereka juga berusaha menyelamatkan kita ini agar domba-domba sesat juga kan. Berbeda. Makanya kita cari solusi mana yang betul. Kita dakwah dan praktikan, pakai logika, pakai dalil. Bukan emosi, insya Allah akan ketemu jalan yang benar yang mana, ya. Insya Allah akan ketemu, ya. Karena ya tidak mungkin ada Rasulullah SAW diutus ke dunia ini kalau memang ya, ada nabi terdahulu diutus untuk seluruh alam semesta. Tidak mungkin pasti Allah mengutus seorang nabi terakhir penutup para nabi diperuntukkan juga untuk seluruh alam semesta. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam semua nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka itu adalah nabi-nabi lokal yang diutus hanya untuk kaumnya. Maka perlulah Allah mengutus seorang nabi terakhir penutup para nabi ini yang dibentuk untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aksarana fil ardi. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh alam semesta. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan kepada semua manusia untuk membawa berita gembira dan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, karena manusia banyak yang tahu, perlu kita kasih tahu. Sebabnya adalah, nah, hanya saja sekali lagi, solusinya bagaimana kita harus berdakwah dengan cantik, ya. Bagaimana kita berdakwah tanpa
mengesampingkan toleransi, tapi setiap umat beragama pasti ya, apalagi Islam pasti punya misi, punya cara untuk menawarkan agama dia, tapi haruslah dengan cara-cara yang baik. Nah, barangkali ini saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat-sahabat Ustaz Arifin Bapak. Silakan selanjutnya Ustaz Kabaran untuk menyampaikan solusi. Baik. Cek ya. Menarik tadi Pak Bambang dan penanya yang kedua. Saya lihat memang ada yang tidak matching antara tema yang begitu bagus dengan pembicara. Jadi masalahnya itu sebetulnya. Yang diundang panitia ini semua pembicara atau trainer, agitator, tukang-tukang yang mempengaruhi orang. Sementara temanya beda. Jadi yang salah ini kali tidak matching jadi. Saya boleh tadi kritik yang penanya kedua, kenapa dicantumkan mantan-mantan? Karena kami memang pembicara ini biasa kami debat teologi Pak. Kami ini saya jawab itu bukan kapasitas saya bilang. Karena kami ini adalah biasa debat teologi. Baru saya sampai di sini baca tema ini, kok lain. Dan semua kami yang hadir ini bukan dalam kapasitas kita ini. Dan tidak ada solusi. Kalau ada solusi, mestinya yang hadir di sini adalah gubernur, Kapolda, Pangdam, DKI ya, DKI, MUI, dan semua agama. Baru ada solusi. Sementara kita di sini bukan orang yang kapasitas. Jadi bedanya kalau moderator bilang tadi carikan solusi apa? Tidak ada solusi, bukan kapasitas kita yang bicara ini. Ini yang hadir dokter dan semua. Jadi ada yang tidak matching. Ke depan perbaiki ini, panitia undanglah orang yang pas. Yang berbicara itu cuma beliau saja yang pas, MUI. Dan saya tidak lagi komentari lagi karena luar biasa wawasan beliau dan itu saya tawaran yang paling pas tadi. Saya jempol kepada Pak Ustaz Sekir tadi. Jadi persoalan ini tidak akan pernah selesai kalau bukan tokoh itu yang hadir di sini. Ya, jadi kita ini tidak dalam kapasitas. Baik. Begini, bapak-bapak ibu semua, susah kita memang menghindarkan konflik kecil-kecilan itu susah. Persoalannya apa? Karena masing-masing agama di dunia ini Pak hanya ada dua agama misi. Pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen. Kalau agama Hindu bukan agama misi, agama Yahudi bukan agama misi, agama Konghucu bukan agama misi, tapi Kristen dan Islam itu agama misi. Tadi sudah jelas dalam Islam diajarkan dakwah. Dakwah itu ya pasti bersinggungan dengan agama lain. Sebab kami menganggap orang Kristen itu sesat, orang Kristen juga menganggap orang Islam sesat. Sehingga apa solusinya? Kalau kita melihat saudara kita berada di tepi jurang neraka, masa kita tonton saja? Kita harus selamatkan orang itu. Itulah namanya dakwah. Dakwah itu mengajak, menyelamatkan orang. Nah ini kalau disikapi tidak dewasa, akhirnya akan konflik. Kalau disikapi tidak cara-cara yang dewasa, akan konflik. Namanya menyinggung agama lain. Betul tidak? Kita akan menyinggung agama lain, sebab itu tuntutan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Menurut kami orang Kristen kita ajak ke jalan Islam. Menurut orang Kristen ada juga perintah dalam Alkitab tadi, Injil Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridmu dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Juga tadi dalam Injil Markus pasal 16 19. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah ini dikatakan isi. Di Islam juga Pak Ibrahim ada misi namanya dakwah. Nah yang namanya sekarang begini, yang namanya kita menjalankan misi itu, makanya kita perlu debat kebenaran. Di Amerika itu
Mungkin bagi Pak Bambang dan bagi yang penanya kedua masih tahu yang namanya debat begini. Di Amerika itu, kebetulan saya sering ceramah di Amerika. Yang debat-debat agama begini biasa saja. Biasa, nggak ada orang marah-marah. Saling menyerang begitu. Yang penting pakai hujah, pakai dalil, bukan debat kusir. Silakan masing-masing agama menampilkan dalilnya dan nas. Itu orang tidak akan tersinggung. Tapi kalau mencaci maki segala macam, ya orang tersinggung. Sepanjang ada dalilnya, monggo. Jangan dianggap kaku yang begini, tidak ada masalah Pak. Yang kita ada di Indonesia belum biasa. Makanya saya, Pak Ihsan Guru kita, Pak Luga, Pak Ibrahim, kita biasa Pak. Maka bilang tadi, kalau bicara ini bukan kami yang tempat ini gubernur. Bukan saya yang bicara di sini, Kapolda, ya, Pangdam, PGI dan lain sebagainya, tokoh-tokoh itu kalau bicara tentang bagaimana kita mengamankan negara dari sisi. Tapi kami ini doktriner dan tidak bisa dilarang dan tidak ada undang-undang yang melarang itu. Namanya kita dakwah wajib. Tinggal tadi tidak boleh memaksa, tidak boleh mengiming-iming. Itu adalah kode etik dalam dakwah. Nggak boleh. Jadi kalau saya pribadi ke depan kita perlu sesuaikan lah, ya, antara satu kemah dengan pembicara. Sebab saya pun tahunya memang saya terbiasa begini, kita debat kebenaran, debat teologi, bukan debat-debat begini, gitu kan. Sehingga hari ini terus terang saya bilang tidak ada solusi. Kalau bukan gubernur yang datang tidak ada solusi, kalau bukan Pangdam tidak ada solusi. Ya, jadi paling wacana-wacana saja, begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sejarah memang apa yang dikatakan Ustaz Fatoni itu sulit tidak menghindarkan konflik. Kalau konflik kepentingan itu tidak bisa, asal jangan konflik fisik. Nah, kalau konflik fisik itu tidak boleh, ya kan? Tapi kalau konflik kepentingan itu pasti ada. Ya, dari tadi aja Pak Ibrahim juga bicara ada. Misinya Pak Luga juga ada, saya pun ada. Masing-masing namanya kita ini adalah diwajibkan. Setiap individu pendakwah agama itu wajib. Ngapain kita cuma di gereja saja berkhotbah? Ngapain kita cuma di masjid berkhotbah? Kita harus sampaikan, kita harus sedih. Saya sedih melihat Pak Ibrahim misalnya buntas, saya sedih saya. Jadi saya ingin mengajak beliau lagi kepada Islam. Ada barangkali juga Pak Ibrahim melihat saya sedih. Kenapa Pak Kabar ini buntas sekali? Sama. Ayo mulai. Jadi yang penting kita bagaimana kepentingan itu sama, nggak ada masalah, ya kan? Jadi kalau ini saya pikir kita harus memahami, mari ke depan masing-masing umat beragama itu berkewajiban menanamkan pengaruh agamanya kepada orang lain. Itu hal yang biasa. Jangan dianggap itu sebagai provokasi atau tidak. Setiap umat beragama wajib membuktikan bahwa agama dia bagus. Buktinya apa? Lihat dari akhlaknya, lihat dari sikapnya, lihat dari perilakunya, berpakaiannya dan sebagainya. Itu kalau menurut saya kata kuncinya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada semua pembicara, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya sebagai moderator juga tidak memberikan konklusi, tapi minimal ada komitmen di antara kita. Kita semua belajar bahwa pluralisme agama atau kepercayaan adalah suatu fakta kehidupan, suatu gambaran yang dapat dijumpai dari semua peradaban bangsa. Setuju ya? Pluralisme agama ibarat dua mata pisau. Pluralitas. Satu sisi merupakan sarana potensial untuk menciptakan kekuatan bangsa, tapi di sisi lain ia dapat menjadi sumber konflik horizontal yang bisa memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana? Diperlukan semacam manajemen strategi mengelola keragaman agar kerukunan antar umat beragama itu dapat melandasi terciptanya kehidupan yang damai di antara umat beragama yang hidup di negara Republik Indonesia yang kita cintai. Hari ini kita ingin bahwa prinsip dasar semuanya, Kristen dan Islam, ajaran agama harus menjadi sumber penyelesaian berbagai permasalahan
yang ada di Republik Indonesia yang kita cintai. Setuju? Kita semua yang ada di sini siap berkorban dalam keragaman. Ada toleransi, berkorban perasaan, berkorban dan sebagainya. Komitmen yang lain, mari kita menjaga kerukunan antar umat beragama, dimulai dari lingkungan kita yang terkecil di rumah sendiri. Ada yang bapaknya Islam, ibunya Kristen, tidak ada masalah, dan lingkungan yang lebih besar. Kedua, kebetulan ada aparat penegak hukum, kita minta hari ini melakukan solusi tegakkan hukum dengan benar dan baik agar kerukunan antar umat beragama bisa berjalan. Kemudian komunikasi kita hidupkan kembali. Saya setuju. Ada dan Bapak Ibu, ayo di desa-desa kalau perlu, jangan ditinggal pusat, tidak ada gunanya. Tapi forum komunikasi antar umat beragama kita hidupkan di lini yang paling terendah dalam kehidupan kita, di desa, di kampung-kampung, di kelurahan-kelurahan. Itu akan menjadi fondasi dalam kita berpikir. Mari kita menegakkan aturan-aturan pemerintah dengan baik dan benar, dan itu harus menjadi solusi dalam berdakwah, ya, karena kita semua orang yang juga memang harus berdakwah sebagai panglima dan pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin agama Islam, Kristen, Buddha dan lain sebagainya, dan pemerintah harus menjadi uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Baik, terima kasih, kita berikan terus untuk semuanya. Sekali lagi yang meriah khususnya buat kita semua yang hari ini hadir dan hari ini mau meluangkan waktu dari jam 9 sampai jam 14. Semoga menjadi amal ibadah buat kita semua. Kita tambah knowledge, tambah pengetahuan, tambah ilmu, tambah silaturahmi. Terima kasih. Selaku moderator saya mohon maaf, Bapak-bapak pendeta dan Bapak-bapak ustaz, kalau ada kesalahan-kesalahan dari saya, yang benar dan hakiki adalah milik Allah.